datang beribadah bersama-sama. Kita mau siapkan hati kita, pikiran kita hanya untuk Tuhan saja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama bersaat teduh di hadapan Tuhan, terutama kita mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam kita ikuti pada hari ini. Biarlah apa yang kita persembahkan kepada Tuhan berkenan kepada Tuhan, dan hidup kita menjadi berkat. Mari kita sama-sama tundukkan kita dan kita berdoa. Hidup yang memperkenan Tuhan, memiliki hubungan yang indah dengan Tuhan, sehingga hidup kita boleh memuliakan namanya, hidup berkenan kepada Tuhan. Kita mau tinggikan Tuhan kita, memuliakan Dia yang sudah ada di surga. Kita
sehingga benar-benar kami boleh mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap persembahan yang sudah kami berikan maupun yang akan kami berikan kepada Tuhan. Biarlah semuanya berkenan untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami akan memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Mari setiap kita yang sudah mempersiapkan diri untuk bersama-sama memuji Tuhan, kita katakan amin. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, saya menyambut Bapak Ibu semuanya untuk berdiri bersama-sama dengan saya. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita kepada Tuhan, baik yang berbahasa Indonesia maupun yang berbahasa Mandarin. Pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang hidup, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Mari bersama-sama dengan saya juga kita membaca satu ayat yang terdapat di dalam Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-28 dan ke-29. Kita baca bersama-sama. Yohanes pasal 20 ayat 8. Thomas menjawabnya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ayat 29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Sekali lagi, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah kita semua sebab Dia hidup ada hari esok. Yesus
Jika kita mengenali kebenaran firman Allah, hidup kita selalu ditandai dengan setiap mujizat yang menuntut kita setiap hari. Setiap langkah kita selalu dituntun oleh Tuhan. Hidupku mengenali setiap firman. Hidupku
mempercayai, mengimani bahwa Engkau adalah Tuhan atas hidup kami. Saat kami membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu, biarlah Engkau menolong kami untuk boleh mengertinya dan kami boleh melakukannya, sehingga kami boleh mencapai kedewasaan di dalam Tuhan. Kami mohon Allah Roh Kudus yang menolong setiap kami untuk bisa memahami dan melakukan kebenaran firman-Mu. Juga berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Tuhan. Dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Silakan Ibu Saudara. Shalom. Selamat pagi. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang membangun kehidupan kita sehingga kita akan mencapai kedewasaan di dalam Kristus. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Ya Tuhanku dan Allahku. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasalnya yang ke-20. Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Saya mengajak kita sekalian membaca secara bertanggapan. Saya membaca ayatnya yang genap, saudara-saudari membaca ayatnya yang ganjil. Demikian kita baca secara bertanggapan dari ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Yohanes 20 ayat 24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Delapan hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Saudara-saudara sekalian, ungkapan atau singkatan OMG sangat familiar di kalangan orang-orang masa kini, khususnya kaum muda. OMG, oh my God, ya, atau oh Allahku, oh Tuhanku. Saudara sekalian, kata-kata ini sering diucapkan, dikatakan waktu melihat sesuatu yang membuat terkejut atau sesuatu yang dianggap luar biasa, sehingga mereka mengatakan OMG. Hal ini sering kali dan sudah biasa dikatakan waktu makan makanan yang enak. Dia bilang sama temannya, "Enak, oh my God, enak banget, oh my God." Sampai bilang seperti itu, saudara sekalian. Kalau lihat cewek yang cakep, bilang juga, "Oh my God, cakep banget, cakep. Ya Tuhanku, keren banget." Atau kadang-kadang melihat sesuatu yang tidak terduga. Ibu-ibu masa kini melihat rumahnya berantakan
piring-piring kotor ya, kemudian barang-barang bertumpuk, masuk rumah sambil bilang, ya Tuhanku, kok seperti ini? Atau yang kalian bilang, oh my God, berantakan banget rumah ini. Sudah biasa dengan ungkapan sebutan, ya Tuhanku, ya Allahku, oh my God. Saudara sekalian, di dalam firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, Thomas juga menyampaikan satu ungkapan, satu kalimat, ya Tuhanku dan Allahku. Apakah ini sama dengan yang seringkali dikatakan oleh orang-orang pada masa ini? Ya Tuhanku, oh my God, OMG. Apakah sama? Tentu tidak, saudara sekalian. Memang ada orang-orang yang mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Thomas, apa yang diucapkan, dikatakan ini adalah sesuatu respon, tanggapan dari kekagetannya melihat Tuhan. Tapi ini sesuatu yang tidak benar, saudara sekalian. Kalau saudara membaca firman Tuhan ini dengan teliti, kalau itu merupakan satu ucapan, ungkapan, perkataan kekagetan, Thomas tidak akan mengatakan setelah Yesus berkata, waktu Yesus suruh Thomas melihat bekas paku dan mencucukkan jarinya di bekas paku dan di lambung bekas tusukan. Tapi saudara sekalian, itu yang dikatakan Thomas setelah itu. Kalau dia kaget, pasti pada waktu Yesus muncul, waktu Yesus datang di tempat yang terkunci itu. Oh, ya Tuhanku dan Allahku. Kaget. Mestinya kalau kaget di situ, saudara sekalian, Thomas juga tidak akan terlalu kaget mungkin, karena sudah mendapatkan berita itu sebelumnya dari murid-murid yang lain. Dan selain itu, saudara sekalian, kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, orang Israel dilarang untuk menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Kalau orang masa kini sudah sering terlalu latah ngomong, ya Tuhanku, ya Allahku, oh my God, OMG. Itu biasa, sudah seperti latah. Kalau nggak ngomong gitu kurang gitu, saudara sekalian. Tapi orang Israel diajarkan untuk tidak menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Di dalam pelatihan kita seringkali mengucapkannya 10 hukum, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Dan Thomas, seorang Israel, dia tidak akan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Saudara sekalian, kalau kita melihat di dalam Alkitab, memang tidak banyak menyebutkan tentang diri Thomas. Tapi ada beberapa bagian di dalam Yohanes yang menyebutkan, menuliskan di mana ada peristiwa-peristiwa di mana ada Thomas di dalamnya. Saudara sekalian, kalau kita melihat beberapa bagian, nampaknya Thomas memiliki sifat yang agak pesimis, saudara sekalian, ya, agak melankolik gitu juga. Maka pada waktu murid-murid berkumpul, dia tidak ikut, mungkin karena dia memiliki kesedihan yang sangat dalam atas kematian Kristus dan belum jelas tentang Kristus yang dikatakan sudah bangkit. Mungkin dia lebih suka pada kesendirian, sehingga dia tidak berkumpul dengan teman-temannya, dengan murid-murid yang lain. Ada orang-orang yang lebih suka mengalami kesedihannya sendiri, ya. Ada orang-orang yang juga senangnya bercerita tentang kesedihannya kepada orang lain. Mungkin Thomas ada di dalam golongan yang suka menyendiri di dalam kesedihannya. Dan kali itu dikatakan Thomas berkumpul, dan teman-temannya, murid-murid yang lain mengatakan kepada Thomas bahwa mereka sudah melihat Tuhan, ya, mereka sudah melihat Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Thomas tidak mudah percaya. Ada orang-orang yang harus melihat bukti sesuatu yang nyata baru percaya. Thomas termasuk di dalamnya, saudara sekalian.
Dia mengatakan sebelum dia melihat sendiri bekas paku di tangan Yesus dan juga bekas tusukan lambung, melihat dengan kepalanya sendiri. Kalau tidak, dia tidak akan percaya. Saudara sekalian, Yesus tahu. Yesus Maha Kuasa. Yesus tahu apa yang dikatakan Thomas. Yesus tahu apa yang dirasakan oleh Thomas, keraguan-raguannya, ketidakpercayaannya. Yesus tahu karena Yesus Tuhan. Yesus tahu karena Yesus Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Kuasa. Maka dikatakan 8 hari kemudian, pada waktu murid-murid berkumpul, Yesus kembali datang ke tempat itu. Yesus berkata kepada Thomas sama seperti yang dikatakan oleh Thomas. Yesus menyuruh Thomas untuk melihat tanda bekas paku penyalipan dan juga bekas tusukan di lambungnya, saudara sekalian. Dan Tuhan katakan, janganlah tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Saudara yang terkasih, Thomas bertemu dengan Yesus secara pribadi. Yesus menemui Thomas dan Thomas melihat sendiri, dan dia kemudian mengungkapkan, menyatakan pengakuannya kepada Yesus. Ya Tuhanku dan Allahku. Thomas mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan atas hidupnya dan Allah yang besar atas hidupnya. Saudara sekalian, kebangkitan itu menyatakan kepada Thomas bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah yang tidak dikuasai oleh kematian. Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas kehidupan juga kematian. Saudara sekalian, di dalam Perjanjian Lama juga disebut mengenai Tuhan dan Allah, yang menyatakan bahwa Allah Tuhan itu adalah pribadi yang berkuasa. Pribadi yang berkuasa, Allah pencipta langit bumi dengan segala isinya. Kalau di dalam kehidupan zaman dulu, kata Tuhan ini juga dipakai untuk menyebut tuan tanah yang sangat kaya raya. Tuan tanah yang sangat kaya raya itu memiliki budak-budak, dan budak-budaknya itu menyebut sang tuan tanah itu dengan sebutan tuan, atau di dalam bahasa Yunani-nya kurios, saudara sekalian. Kemudian saudara sekalian, kurios atau tuan Tuhan ini juga untuk menyebut dewa-dewa tertentu. Orang Roma menyebut kaisar dengan sebutan kurios, tapi di sini Thomas memberikan sebutan dan mengakui bahwa Yesus adalah kurios, Yesus adalah Tuhan, dan Yesus adalah Allah. Berarti saudara sekalian, Thomas mengakui Yesus adalah pemilik atas hidupnya. Yesus adalah pribadi yang berkuasa. Yesus adalah Allah yang besar, Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang berkuasa atas seluruh isinya. Bagaimana dengan kita, saudara sekalian? Seberapa jauh pengakuan kita terhadap Tuhan Yesus? Apakah kita hanya mengakui Yesus sebagai penyembuh? Ataukah kita hanya mengakui Yesus sebagai utusan Allah? Pagi ini kita belajar dari Thomas bahwa kita belajar dan mau mengakui Yesus adalah sang pemilik hidup kita. Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Yesus adalah pencipta kita. Yesus yang menciptakan alam semesta. Sekarang kita sudah tahu apa yang akan kita
lakukan? Kalau kita sudah tahu bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa, Yesus adalah pemilik atas hidup kita, Yesus adalah pencipta atas semesta, atas langit dan bumi. Kalau kita hanya tahu, itu tidak akan membangun iman kita. Kita perlu melakukan hal-hal sehubungan dengan pengetahuan kita bahwa Yesus adalah pribadi yang berkuasa. Yesus adalah pemilik atas hidup kita. Yesus adalah pencipta alam semesta, saudara sekalian. Hal apa yang kita bisa lakukan? Kita bisa melakukan pengakuan lewat perkataan kita dan hati kita tiap-tiap hari, melalui doa kita, melalui ucapan kita, melalui nyanyian kita. Saudara sekalian, seringkali di dalam doa kita memang menyebut Yesus Tuhan di akhir doa kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya sudah lakukan. Tetapi pertanyaannya saudara, apakah saudara memuja Yesus? Memuji Yesus, mengagungkan Yesus atas kepemilikannya dalam hidup kita dan atas kuasanya. Kita seringkali merasa malah belum berdoa kalau kita belum meminta sesuatu. Kita menganggap bahwa doa itu hanya meminta. Dan kalau kita belum menaikkan doa permintaan, permohonan, kita merasa belum berdoa. Di dalam doa kita bisa mengakui, mengagungkan akan kuasa Tuhan, atas kepemilikan Tuhan atas hidup kita. Melalui doa dan pujian kita, saudara sekalian. Contoh ya, Tuhan, Engkau berkuasa atas hidupku, Engkau yang memiliki aku. Itu perlu diperkatakan tiap hari. Saya tidak mengatakan ini seperti satu mantra, bukan, saudara sekalian. Tetapi pada waktu kita mengagungkan, mengakui akan Tuhan sebagai pemilik atas hidup kita dan berkuasa atas hidup kita, itu akan membangun iman kita, menyadarkan kita bahwa kita adalah milik Tuhan. Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Kalau kita milik Tuhan, berarti kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, saudara sekalian. Tuhan mau apa atas hidup kita, kita persilahkan. Hanya satu yang kita katakan, ya Tuhan. Tetapi kenyataannya banyak orang-orang Kristen yang berani berkata tidak kepada Tuhan. Saudara sekalian, Tuhan memang tidak selalu berkata langsung pada kita melalui firman Tuhan yang kita baca, atau Tuhan bersuara langsung kepada kita, saudara. Tapi Tuhan bisa memakai orang-orang di sekitar kita, hamba-hambanya, pelayan-pelayannya, untuk berbicara kepada kita. Misalnya soal pelayanan. Orang tahu kalau saudara mampu dan saudara bisa, dan diminta untuk melayani. Tetapi tidak sedikit orang Kristen yang berkata tidak, bukan karena dia tidak bisa, tapi karena dia tidak mau. Ingat saudara sekalian, kita miliknya siapa? Tapi kita beraninya seringkali berkata tidak kepada Tuhan. Saudara sekalian, kalau kita menyadari Tuhan adalah pemilik kita dan kita akan mengagungkan, kita akan memuji Tuhan, itu akan terus menyadarkan, memberikan kesadaran kepada kita bahwa kita milik Tuhan. Kita harus menyerahkan diri kita, hidup kita, semua yang ada kepada kita untuk Tuhan. Saudaraku yang terkasih, mari kita belajar membangun kehidupan kita bersama dengan Tuhan dengan mengakui kepemilikan Tuhan atas hidup kita, melalui kita mengagungkan Tuhan kita, Allah kita,
di dalam doa dan puji-pujian kita. Kemudian saudara sekalian, kalau Allah pada faktanya adalah pribadi yang berkuasa, yang menjadi pemilik kita, mari kita akan memberi diri kita, saudara sekalian, untuk taat kepada Tuhan, untuk taat kepada firman Tuhan. Itu hal yang kita bisa lakukan. Di antaranya setelah kita mengetahui, setelah kita menyadari bahwa Yesus adalah pemilik atas hidup kita, pribadi yang berkuasa atas hidup kita, pencipta kita, dan juga pencipta alam semesta. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita akan memberikan diri kita dan segala yang kita miliki untuk Tuhan. Karena kita dan seluruh milik kita itu adalah milik Tuhan. Mari berikan dirimu, berikan milikmu untuk Tuhan. Sadari bahwa semua yang ada pada kita itu adalah milik Tuhan. Jadi pada waktu kita mengaku, ya Tuhan dan Allahku, itu bukan hanya sekedar pengakuan, tapi sungguh satu persembahan hidup kita. Kita menyerahkan segala yang ada pada kita karena itu adalah milik Tuhan. Kalau kita menyadari bahwa Allah adalah pemilik kita, yang berkuasa penuh atas kita, biarlah ini menjadi penghiburan buat kita. Allah yang sudah bangkit, Yesus yang sudah bangkit itu memiliki saya dan memiliki saudara. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk mengkhawatirkan akan hari esok yang belum jelas. Kenapa? Karena kita milik Tuhan, saudara milik Tuhan, saya milik Tuhan. Tuhan yang sudah bangkit, yang akan memegang hari esok kita, termasuk di dalam segala kesulitan kita. Ini menghiburkan kita untuk kita tidak khawatir, untuk kita menjadi tenang di dalam menghadapi banyak hal dan banyak kesulitan, karena Tuhan kita adalah pemilik kita. Yesus Tuhan kita dan juga Allah kita. Mari saudara sekalian, kita akan mengaplikasikan firman Tuhan ini di dalam hidup kita, sehingga kehidupan kita dibangun, iman kita dikuatkan, yang dimulai dari pengakuan yang sungguh bahwa Yesus adalah Tuhanku dan Tuhanmu, Allahku dan Allahmu. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengajak kita sekalian berdiri. Kita akan menyanyikan pujian sebab Dia hidup di dalam tempo yang lambat dengan biasa.
Kami bersyukur kami memiliki Allah yang hidup, Yesus yang hidup, Yesus yang berkuasa atas hidup kami, Yesus yang menjadi pemilik atas kami dari seluruh kehidupan kami. Biarlah ini membawa kami kepada satu pengakuan yang nyata di dalam hidup kami, di dalam doa kami, di dalam pengagungan kami Tuhan, juga di dalam penyerahan hidup kami, untuk kami melayani Tuhan, memberikan segala milik kami dan seantero hidup kami kepada Tuhan. Tuhan juga tolong kami untuk memberi hati kami, hati yang taat kepada Tuhan, karena Kau berkuasa atas hidup kami dan menjadi pemilik atas hidup kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami kalau kami seringkali menyakiti hati Tuhan. Kami tidak menyerahkan diri kami kepada Tuhan. Kami menjadi tuan atas diri kami sendiri. Tuhan ampuni kami dan tolong kami bertobat, sehingga kami mengakui seutuhnya Kristus Tuhan Allah atas hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Semua yang ada pada kami adalah milik-Mu, dan semua yang ada pada kami adalah dari Tuhan. Biarlah sungguh Engkau menjadi Tuhan dan Allah atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita tak berdiri, kita akan menganukan hati kita dengan pujian doksiologi. Doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Kennedy Setiawan. Ia hidup dan kini hidup di dalam hidupmu. Sebagai orang-orang yang sudah ditebus, kita telah mengaku percaya kepada Kristus. Saya dan saudara adalah miliknya. Mari hidup dalam ketaatan, kasih, dalam setiap apa yang sudah dipercayakan kepadamu. Kini pulanglah, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkatnya. Kiranya kasih yang sempurna dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan pimpinan serta penghiburan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai, memberkati, memperlengkapi saudara sekalian dalam kehidupan saudara, rumah tangga saudara, pekerjaan saudara, bahkan dalam pergumulan-pergumulan saudara, dari saat ini seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.